Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Alkisah, di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, kota yang konon lebih ramai dari pasar argumentasi para filsuf, sang surya baru saja menyelesaikan tugasnya mengusir kabut ketika seorang lelaki bertubuh sederhana namun berpikiran luar biasa mulai melangkahkan kakinya menyusuri jalanan kota. Dialah Abu Nawas, penyair, cendekiawan, dan bila perlu, pelawak paling bijak yang pernah dianugerahi Tuhan kepada kota Baghdad. Pagi itu, Abu Nawas tidak sedang menuju kemana-mana secara khusus. Ia hanya berjalan seperti orang yang sudah berdamai dengan hidupnya, santai, tanpa tergesa, dengan senyum yang tersimpan di sudut bibir, seperti seseorang yang baru saja mendengar lelucon bagus, namun belum menemukan lawan bicara yang pantas untuk mendengarnya. Setiap kali ada warga yang menyapanya, Abu Nawas berhenti sejenak, membalas salam dengan hangat, lalu melanjutkan perjalanannya. Inilah keistimewaan Abu Nawas yang tidak dimiliki oleh banyak orang pandai lainnya. Kecerdasannya tidak membuatnya menjadi angkuh. Ia bergaul dengan tukang roti sama mudahnya, seperti ia berdiskusi dengan ulama besar. Maka tidak heran bila orang-orang mencintainya, bukan karena takut, melainkan karena nyaman. Tanpa direncanakan, langkah kaki Abu Nawas membawanya melewati sebuah rumah yang megah berdiri di pinggir jalan besar. Pagarnya tinggi, halamannya luas, dan arsitekturnya berteriak dengan sopan bahwa pemiliknya adalah orang penting. Dan memang demikianlah adanya. Di halaman rumah itu duduk seorang lelaki paruh baya dengan jubah yang rapi dan wajah yang memancarkan wibawa seorang hakim. Dialah Tuan Hakim kota Baghdad, sosok yang terkenal tidak hanya karena jabatannya, tetapi juga karena ketajamannya dalam membaca perkara. Banyak orang bilang, kalau ada dua orang yang bertengkar di Baghdad, maka mereka tidak akan selesai berdebat sebelum Tuan Hakim mengetuk mejanya. Begitu matanya menangkap sosok Abu Nawas yang sedang berjalan santai, Tuan Hakim langsung bangkit dari kursinya dan melambai. "Hai Abu Nawas, hendak kemana gerangan pagi-pagi begini?" Abu Nawas menoleh, tersenyum, lalu menjawab dengan nada yang tidak kalah santainya. "Biasalah Tuan, sekadar mengajak kaki berjalan supaya kepala tidak terlalu penuh." "Tunggu dulu, jangan buru-buru berlalu," seru Tuan Hakim. "Ada yang ingin saya tanyakan." "Singgahlah, sebentar." Abu Nawas mengerutkan dahi sedikit, bukan karena curiga, melainkan karena penasaran. "Tampaknya penting sekali Tuan Hakim." "Baiklah, saya mampir sebentar." Maka masuklah Abu Nawas ke dalam rumah sang hakim. Ia dipersilakan duduk di ruang tamu yang penuh dengan perabot indah, kursi berlapis kain halus, meja kayu berukir, dan berbagai hiasan dinding yang semuanya seolah berlomba-lomba untuk terlihat mewah. Abu Nawas duduk di kursi empuk itu dengan canggung, seperti seorang tamu yang tidak yakin apakah ia boleh benar-benar bersandar atau harus tetap tegak karena kursinya terlalu bagus untuk dipakai duduk sungguhan. Setelah minuman dihidangkan, Tuan Hakim mulai membuka percakapan dengan serius. "Abu Nawas," katanya dengan nada yang terdengar seperti seorang guru hendak menyampaikan kebenaran abadi. "Saya sering berpikir, seandainya seluruh manusia mau tunduk kepada hukum dan etika, niscaya dunia ini akan menjadi tempat yang aman dan damai." Abu Nawas mendengarkan, lalu menggeleng pelan sebelum tegukan pertama pun sempat ia selesaikan. "Maaf, Tuan Hakim, saya justru berpendapat sebaliknya. Bukan manusia yang harus menyesuaikan diri dengan hukum, melainkan hukumlah yang seharusnya lahir dari pemahaman mendalam tentang manusia. Hukum yang baik adalah hukum yang tahu bagaimana cara memeluk kemanusiaan, bukan mengikatnya.
Tuan Hakim terdiam sejenak. Ia tidak tersinggung, tetapi ia juga tidak mau menyerah begitu saja. Dalam hatinya, ia justru senang. Inilah kesempatan yang ia tunggu. Adu pikiran dengan Abu Nawas, sesuatu yang jarang bisa ia lakukan dengan orang lain tanpa merasa kehabisan lawan. Ia pun mengambil ancang-ancang untuk pertanyaan yang lebih tajam. "Baiklah, Abu Nawas," kata Tuan Hakim sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan gaya seorang yang merasa pertanyaannya tidak mungkin bisa dijawab dengan mudah. "Anda dikenal sebagai cendekiawan, maka saya ingin mendengar jawaban seorang cendekiawan. Kalau Anda diberi pilihan antara kekayaan dan kebijaksanaan, mana yang akan Anda pilih?" Tanpa jeda, tanpa mengedipkan mata, tanpa bahkan berpura-pura berpikir, Abu Nawas menjawab, "Kekayaan." Tuan Hakim membeku, lalu perlahan senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum gembira, melainkan senyum dari seseorang yang merasa baru saja menemukan sebuah kesalahan besar pada orang yang ia hormati. "Abu Nawas," katanya dengan nada yang mengandung kekecewaan yang ditata dengan rapi, "saya sungguh terkejut mendengar jawaban itu. Anda adalah cendekiawan yang diakui khalayak. Namun jawaban Anda justru tidak mencerminkan seorang cendekiawan sedikit pun. Bagaimana mungkin Anda lebih memilih harta dunia dibandingkan kebijaksanaan yang nilainya jauh melampaui emas dan perak?" Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan tenang. Di wajahnya tidak ada tanda-tanda tersinggung, tidak ada pula rasa malu. Yang ada hanyalah senyum. Senyum yang tampaknya sudah menyimpan jawaban sejak pertanyaan itu pertama kali diucapkan. "Boleh saya bertanya balik, Tuan Hakim?" kata Abu Nawas lembut. "Silakan," jawab sang hakim, sedikit bertanya-tanya kemana arah pembicaraan ini. "Kalau Tuan sendiri yang dihadapkan pada pilihan tersebut, kekayaan atau kebijaksanaan, mana yang akan Tuan pilih?" Tuan Hakim menjawab tanpa ragu, bahkan dengan sedikit bangga, "Tentu saja kebijaksanaan. Seorang hakim tidak layak mendahulukan harta di atas akal dan nurani." Abu Nawas mengangguk pelan. Matanya berbinar, tapi bibirnya tetap tersenyum tenang. "Nah," katanya, "maka terbukti sudah. Setiap orang, tanpa terkecuali, cenderung memilih apa yang belum ia miliki. Tuan memilih kebijaksanaan karena Tuan sudah kaya. Saya memilih kekayaan karena saya sudah bijaksana. Tidak ada yang salah dari jawaban kami berdua, Tuan Hakim. Yang berbeda hanyalah titik berdiri kami." Ruang tamu yang megah itu seketika terasa hening. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang penuh. Penuh dengan kata-kata yang sedang dicerna, penuh dengan kesadaran yang sedang tumbuh perlahan, seperti benih yang baru saja disiram. Abu Nawas kemudian berdiri, merapikan pakaiannya yang sederhana, lalu berpamitan dengan sopan. "Terima kasih atas minuman dan percakapannya, Tuan." Keduanya sama-sama menyegarkan. Tuan Hakim melepasnya dengan senyum yang kini sudah berganti rupa. Bukan lagi senyum sinis, melainkan senyum seorang yang baru saja belajar sesuatu, tanpa harus membuka satupun kitab. Setelah Abu Nawas menghilang di balik pagar rumahnya, Tuan Hakim duduk kembali di kursinya, menatap langit pagi Baghdad dan bergumam pelan kepada dirinya sendiri. Memang tidak keliru bila orang-orang mengatakan bahwa Abu Nawas adalah cendekiawan sejati, karena ia tidak hanya pandai menjawab pertanyaan, ia juga pandai membuat pertanyaan itu menjawab dirinya sendiri. Dan begitulah, wahai para pendengar yang budiman, kebijaksanaan sejati bukan terletak pada seberapa tinggi jawaban yang kita berikan, melainkan pada seberapa jujur kita mengakui dari mana kita berdiri ketika menjawabnya. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Di istana Baghdad yang megah dan penuh dengan orang-orang berpakaian indah, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Baginda raja yang terkenal adil dan dicintai rakyatnya. Namun seperti halnya raja-raja dimanapun di muka bumi ini, tidak semua yang terjadi di bawah atap kekuasaannya selalu sampai ke telinganya dengan utuh. Ada yang disampaikan,
ada yang disaring, ada yang dilaporkan, ada yang disembunyikan di balik lapisan senyum para pembesar istana. Dan disinilah letak masalahnya. Salah seorang menteri kepercayaan Baginda telah mengeluarkan sebuah kebijakan. Kebijakan yang di atas kertas terdengar mulia, tetapi di lapangan terasa seperti batu yang diletakkan di atas punggung rakyat yang sudah bungkuk. Rakyat diwajibkan menyetor 3% dari penghasilan mereka dengan janji yang manis bahwa uang itu akan digunakan untuk kesejahteraan bersama dan pembangunan tempat tinggal. Janji yang manis memang. Sayangnya, manis itu hanya terasa di lidah sang menteri. Baginda Raja sendiri tidak tahu apa-apa. Dan itulah masalah terbesar di kerajaan manapun. Bukan musuh dari luar, melainkan kebisuan yang dipelihara di dalam. Maka pada suatu hari, ketika Baginda Raja sedang dalam suasana hati yang baik dan ingin sedikit bermain-main dengan kecerdasan favoritnya, ia pun memanggil Abu Nawas ke hadapannya. Abu Nawas datang dengan langkah santai dan wajah yang selalu tampak seperti orang yang baru saja mendengar sesuatu yang lucu, namun belum memutuskan apakah akan tertawa atau tidak. Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan senyum yang mengandung tantangan, "Hari ini aku ingin mengujimu." "Hamba siap, Paduka," jawab Abu Nawas. Meski hamba sudah menduga bahwa ujian dari seorang raja tidak akan sesederhana menghitung biji kurma. Baginda Raja tertawa, lalu memerintahkan seseorang membawa seekor keledai ke hadapan mereka. Binatang itu berdiri dengan tenang, tidak tahu bahwa nasibnya sedang menjadi bahan percakapan dua manusia paling menarik di Baghdad. "Ini keledaiku," kata Baginda. "Aku titipkan ia kepadamu. Tugasmu adalah menjaga keledai ini tetap sibuk selama 1 tahun penuh. Namun ada syaratnya, kau tidak boleh memberinya makan sedikit pun." Abu Nawas menatap keledai itu sejenak, lalu menatap Baginda, lalu menatap keledai lagi. "Baik, Paduka, hamba sanggupi." Para pembesar istana yang menyaksikan percakapan itu saling pandang. Mereka yakin Abu Nawas kali ini sudah melangkah ke jebakan yang tidak bisa dihindari. Bagaimana mungkin seekor makhluk hidup bisa tetap sehat tanpa makan? Paling lambat sebulan, keledai itu pasti sudah terbaring kaku. Mereka menunggu dengan sabar. 1 tahun berlalu. Langit Baghdad telah berganti musim beberapa kali. Para pembesar istana yang dulu menunggu dengan senyum kemenangan kini sudah hampir lupa dengan perkara keledai itu. Hingga suatu hari, Baginda Raja kembali memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Baginda dengan nada yang sungguh-sungguh penasaran, "bagaimana kabar keledaiku? Apakah ia masih hidup?" "Masih hidup, Paduka," jawab Abu Nawas tenang. "Sungguh?" Baginda mengangkat alis. "Bukan hanya hidup yang mulia, ia bahkan bertambah gemuk." Ruangan istana yang biasanya tenang itu seketika dipenuhi bisikan. Baginda Raja mengernyitkan dahi, separuh tidak percaya, separuh lagi sudah mulai menduga bahwa di balik jawaban itu pasti tersimpan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada sekadar kisah keledai gemuk. "Bagaimana bisa, Abu Nawas? Jelaskan." Abu Nawas merapikan duduknya, mendehem sekali, bukan karena tenggorokannya gatal, melainkan karena ia sedang menyusun kalimat yang harus terdengar jenaka, namun menghujam tepat ke sasaran. "Hamba jadikan ia menteri istana, Paduka." Keheningan menyapu seluruh ruangan. Kemudian Baginda Raja dengan seluruh wibawanya bertanya dengan nada yang entah lebih condong ke bingung atau ketersinggung, "Keledai menjadi menteri? Paduka sendiri yang memerintahkan hamba untuk menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan," kata Abu Nawas dengan wajah polos yang menipu. "Dan hamba pikir tidak ada jabatan yang lebih cocok untuk memenuhi 2 syarat itu sekaligus selain menjadi menteri istana. Tetap sibuk sepanjang tahun, tidak memberi makan kepada siapapun." Baginda Raja terdiam. Di sudut ruangan, beberapa menteri yang hadir mulai sedikit menggeser duduk mereka. Tidak nyaman, namun tidak berani bersuara.
Abu Nawas melanjutkan, seolah sedang bercerita tentang cuaca pagi yang biasa saja. Paduka, perkenankanlah hamba menyampaikan satu pertanyaan kecil. Apakah Paduka tahu apa bedanya rakyat jelata dengan pejabat pemerintah? Baginda Raja menatapnya. Katakan. Bedanya begini, Paduka. Apabila seorang rakyat mengambil uang milik pejabat, ia akan diseret ke penjara dan dijuluki perampok. Namun apabila seorang pejabat mengambil uang milik rakyat, ia akan diberi gelar dan tindakannya disebut kebijakan. Ruangan kembali hening. Kali ini lebih dalam. Baginda Raja menatap Abu Nawas dengan sorot mata yang sudah bergeser dari sekadar penasaran menjadi sungguh-sungguh ingin tahu. Abu Nawas, katanya, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Hentikan dulu kekonyolanmu. Bicara yang sesungguhnya. Adakah salah seorang menteriku yang berbuat seperti yang kau sindirkan? Abu Nawas menghela napas pelan. Wajahnya yang biasanya bermain-main kini menjadi lebih serius. Bukan kehilangan kehangatannya, namun seperti api yang tadinya bergoyang kecil, kini menyala lebih stabil dan terang. Ia pun menceritakan segalanya tentang kebijakan yang dikeluarkan tanpa sepengetahuan Baginda. Tentang seorang menteri yang mewajibkan rakyat menyetor 3% dari penghasilan mereka. Dibungkus dengan janji pembangunan dan kesejahteraan yang terdengar agung di atas kertas. Tentang rakyat yang mengangguk, tapi sebenarnya menangis dalam diam, karena mereka tahu janji itu tipis seperti kulit bawang, namun tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Baginda Raja mendengarkan setiap kata dengan wajah yang semakin berubah, dari tenang menjadi tegang, menjadi memerah. Setelah Abu Nawas selesai, sang raja terdiam cukup lama. Kemudian, dengan suara yang singkat namun mengandung keputusan yang tidak bisa ditawar, Baginda Raja memerintahkan menteri itu dipanggil dan dicopot dari jabatannya sebelum matahari terbenam hari itu juga. Abu Nawas berjalan pulang dari istana dengan langkah yang sama, santainya seperti ketika ia datang. Tidak ada kemenangan yang ia rayakan. Tidak ada tepuk tangan yang ia cari. Baginya, pekerjaan itu sudah selesai. Seperti seorang tabib yang tidak bangga karena berhasil menyembuhkan, melainkan lega karena penyakitnya tidak sempat menyebar lebih jauh. Di belakangnya, Istana Baghdad berdiri kokoh di bawah langit sore yang keemasan. Dan di suatu kandang kecil yang tidak jauh dari sana, seekor keledai yang baru saja pensiun dari jabatan menterinya sedang merumput dengan damai. Mungkin untuk pertama kalinya dalam setahun, ia benar-benar makan dengan tenang. Maka, begitulah, wahai para pendengar yang bijak. Terkadang kebenaran yang paling sulit disampaikan justru perlu dibalut dengan humor, agar bisa menembus telinga yang tertutup oleh jabatan dan kebiasaan. Dan seorang yang berani berkata jujur di depan kekuasaan, meski lewat jalan yang berliku dan jenaka, nilainya tidak kalah dengan seorang prajurit yang maju ke medan perang. Sebab pedang bisa ditangkis, tetapi kebenaran yang disampaikan dengan tepat sulit sekali untuk dielakkan. Kisah selanjutnya, Alkisah di balik kesederhanaan rumah Abu Nawas yang tidak pernah berlomba-lomba dengan kemewahan tetangganya, tersimpan sebuah keahlian yang tidak ternilai, bukan milik Abu Nawas sendiri, melainkan milik sang istri tercinta. Tangan istri Abu Nawas adalah tangan yang ajaib. Bukan ajaib dalam artian ia bisa menyulap batu menjadi emas. Meskipun apa yang akan terjadi berikutnya hampir menyerupai itu. Keahliannya adalah mengubah bulu domba yang kasar dan kusut menjadi kain yang halus dan bernilai. Di tangannya, serat-serat wol yang tampak tidak berharga bisa menjelma menjadi benang, lalu menjadi kain, lalu menjadi rezeki yang mengalir dengan tenang ke dapur rumah tangga mereka. Dan Abu Nawas, yang matanya selalu terbuka lebih lebar dari kebanyakan orang, tidak butuh waktu lama untuk melihat bahwa di sana ada peluang. Suatu hari, setelah merenungkan sesuatu dengan cara khasnya, sambil rebahan dan menatap langit-langit rumah, Abu Nawas bangkit dan mendatangi istrinya dengan semangat seorang pedagang yang baru saja menemukan tambang emas di halaman belakang rumahnya sendiri.
istriku yang cakap, katanya, bagaimana kalau keahlianmu menenun kita, jadikan usaha yang serius. Kau tenun kainnya, aku yang urus penjualannya. Kita bagi tugas. Sang istri menghentikan pekerjaannya sejenak, lalu menatap suaminya dengan ekspresi seorang yang sudah terlalu sering mendengar rencana-rencana besar yang lahir dari pikiran suaminya. Kelihatannya mudah memang, katanya. Tapi kau lupa satu hal, bulu domba harganya tidak murah sekarang. Kalau kita beli bahan baku dengan harga mahal, lalu jual kainnya dengan harga yang bisa dijangkau orang, keuntungannya tidak akan cukup untuk menutup modal, apalagi untuk makan. Abu Nawas mengangguk pelan, bukan karena menyerah, melainkan karena ia memang sudah menduga istrinya akan berkata demikian. Dan ia sudah menyiapkan jawabannya sejak tadi. Tenang saja, katanya ringan. Soal bulu domba, serahkan kepadaku. Aku akan mendapatkannya dengan harga yang akan membuatmu tidak percaya. Sang istri menatapnya lama, lalu kembali ke pekerjaannya sambil bergumam pelan sesuatu yang bunyinya mirip dengan doa agar suaminya tidak pulang membawa masalah baru. Maka berangkatlah Abu Nawas ke pasar dengan langkah orang yang punya rencana. Meskipun dari luar, ia tampak seperti orang yang sekadar jalan-jalan mencari angin. Di pasar, ia menemukan seorang penjual kambing yang sedang duduk di antara kandang-kandangnya dengan wajah seorang yang sudah lama bersabar menunggu pembeli. Assalamualaikum, Tuan penjual, sapa Abu Nawas. Aku ingin membeli kambing. Waalaikumsalam, mau yang seperti apa Tuan? Jawab si penjual dengan wajah berbinar, segera bangkit dari tempat duduknya. Yang paling murah, kata Abu Nawas tanpa basa-basi. Si penjual sedikit mengerutkan dahi. Biasanya orang datang meminta yang paling gemuk, atau yang paling sehat, atau yang dagingnya paling banyak. Ini minta yang paling murah. Tapi ia tidak protes. Rezeki tetap rezeki. Ada Tuan. Tapi saya perlu kasih tahu dulu. Kambing yang murah di sini sudah tua dan kakinya pun ada yang pincang. Apakah Tuan tidak keberatan? Tidak. Justru itu yang aku cari. Mana? Tunjukkan. Si penjual membawa seekor kambing tua yang berjalan dengan cara yang membuat orang menaruh iba. Bulunya masih lebat, tapi langkahnya sudah tidak segagah dulu. Berapa? Tanya Abu Nawas. 2 dinar saja Tuan. Baik, aku ambil. Sekarang apakah kau masih punya kambing lain yang serupa, yang tua, yang harganya murah? Si penjual mengernyit sekali lagi, namun kali ini dengan tambahan rasa penasaran yang mulai menggelitik. Masih banyak Tuan, tapi semuanya kondisinya kurang lebih sama. Tua, ada yang kakinya tidak sempurna, ada yang matanya sudah tidak terlalu tajam. Masih berminat? Ambilkan semuanya. Si penjual berhenti sejenak. Semua Tuan? Yakin? Sudah saya bilang kondisinya rata-rata begitu. Justru karena itu, aku mau semuanya. Maka dibawalah seluruh kambing tua itu ke hadapan Abu Nawas, satu persatu, seperti parade makhluk-makhluk yang sudah melewati masa kejayaannya, namun masih punya sesuatu untuk diberikan kepada dunia. Transaksi pun selesai dengan lancar. Si penjual merapikan uangnya dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kambing-kambing tua yang sudah lama mengisi kandangnya tanpa ada yang mau melirik, hari ini laku semua. Seolah langit mengirimkan seorang pembeli yang tidak biasa untuk menyelesaikan urusan dagangnya yang tertunda lama. Sebagai rasa syukur yang ia tuangkan dalam bentuk nyata, si penjual memberikan 1 kambing tambahan sebagai bonus. Terima kasih banyak Tuan, semoga manfaat. Insya Allah, jawab Abu Nawas sambil mulai menggiring iring-iringan kambingnya. Maka berjalanlah Abu Nawas pulang dengan rombongan kambing tua yang jumlahnya cukup untuk membuat orang-orang di jalan menoleh 2 kali. Pemandangan yang tidak biasa. Seorang lelaki dengan wajah tenang menggiring sekumpulan kambing yang bila dilihat sekilas tampak seperti kumpulan pensiunan yang dipaksa berjalan jauh.
Di tengah perjalanan itulah ia berpapasan dengan Tuan Hamid, seorang kawan lama yang terkenal suka berkomentar sebelum bertanya dan bertanya sebelum mendengar jawaban sampai selesai. Tuan Hamid memandang iring-iringan kambing itu dari ujung ke ujung, lalu memandang Abu Nawas, lalu memandang kambing lagi. Abu Nawas, katanya dengan nada antara heran dan prihatin, "Kau membeli semua ini?" "Ya," jawab Abu Nawas santai. "Untuk apa? Kalau untuk dimakan dagingnya, sudah tua begini rasanya pasti keras. Harus direbus dari subuh sampai isya baru lunak. Jangan-jangan kau kena tipu lagi?" Abu Nawas hanya tersenyum. "Tidak, Hamid, aku tidak kena tipu. Aku memang sengaja memilih yang seperti ini karena harganya murah." "Tentu saja murah," Tuan Hamid menyambung dengan cepat, seolah ia baru saja menemukan sebuah fakta yang sangat penting. "Siapa yang mau beli kambing tua dan cacat kalau bukan orang yang tidak punya pilihan? Kalau aku yang ada di posisimu, jangankan membeli. Orang memberinya gratis pun aku tidak mau ambil." Abu Nawas mendengarkan semua itu dengan sabar. Ia sudah terbiasa dengan Tuan Hamid. "Lalu sebenarnya mau kau apakan semua ini, Abu Nawas?" Abu Nawas berhenti melangkah sejenak, lalu menatap kawannya itu dengan pandangan seorang guru yang sedang memutuskan apakah muridnya sudah siap menerima pelajaran. "Begini Hamid," katanya pelan namun jelas, "aku tidak membeli kambingnya, aku membeli bulunya." Tuan Hamid mengerutkan dahi. "Bulu-bulu ini nanti akan dicukur, lalu diserahkan kepada istriku yang punya keahlian menenun. Ia akan mengubahnya menjadi benang, dan dari benang itu lahirlah kain. Kain yang harganya jauh di atas harga kambing-kambing tua ini." Tuan Hamid diam sejenak, lalu berkata, "Tapi kenapa tidak langsung beli bulu domba yang sudah dicukur saja? Kan lebih mudah, tidak perlu repot mengurus kambingnya." "Karena bulu domba yang sudah dicukur dan siap pakai harganya 10 dinar per ekor," jawab Abu Nawas. "Sedangkan satu kambing tua ini harganya cukup 2 dinar. Dan kambing ini bulunya tidak kalah lebat dari kambing muda." Tuan Hamid membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Ia menghitung dalam kepala. Satu kambing tua 2 dinar. Bulu dari kambing yang masih hidup. Setelah dicukur, nilainya setara dengan bulu domba seharga 10 dinar. Belum lagi si penjual memberikan bonus 1 kambing tambahan. Artinya, Abu Nawas tidak hanya membeli bulu domba murah, ia membeli bulu domba hidup yang bisa tumbuh kembali. Tuan Hamid akhirnya mengangguk pelan, lalu mengangguk lebih kuat, seperti orang yang baru saja tersadar dari tidur singkat yang menyegarkan. "Abu Nawas," katanya dengan nada yang kini sudah berganti dari meremehkan menjadi kagum, "aku baru sadar, kau tidak membeli kambing. Kau membeli pabrik bulu dengan harga kambing afkir." Abu Nawas tertawa kecil, tawa yang hangat, bukan tawa yang menertawakan kawannya, melainkan tawa orang yang senang ketika orang lain akhirnya ikut melihat apa yang sudah ia lihat sejak tadi. "Justru itulah bedanya melihat dengan mata dan melihat dengan pikiran, Hamid," katanya, sambil kembali melangkah, menggiring iring-iringan kambing pensiunannya yang berjalan dengan penuh martabat di belakangnya. Tuan Hamid berdiri di tempat, memandang kepergian Abu Nawas, lalu bergumam kepada dirinya sendiri, "Lain kali aku harus tanya dulu sebelum berkomentar." Dan di rumah, sang istri yang menyambut kedatangan suaminya dengan kening yang sedikit berkerut, melihat jumlah kambing yang dibawa pulang, akhirnya mendengarkan penjelasan Abu Nawas dengan seksama. Setelah semuanya dijelaskan, sang istri terdiam sebentar, lalu mengangguk, lalu dengan susah payah menyembunyikan senyumnya, kembali ke alat tenunnya dan mulai mempersiapkan diri untuk pekerjaan yang akan datang. Karena ia tahu bila Abu Nawas sudah punya rencana yang masuk akal, maka tugasnya adalah memastikan rencana itu berjalan. Dan di rumah tangga mereka, itulah pembagian tugas yang paling adil yang pernah ada. Maka begitulah, wahai para pendengar, kecerdikan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, melainkan pada seberapa dalam kita memahami nilai dari apa yang orang lain abaikan. Sebab di mata orang biasa, kambing tua adalah beban. Namun,
Di mata Abu Nawas, kambing tua adalah kesempatan yang sedang bersabar menunggu seseorang yang cukup jeli untuk melihatnya. Kisah selanjutnya. Alkisah, angin perubahan tidak selalu membawa kesegaran. Kadang ia datang membawa debu, dan kadang, seperti yang terjadi di Baghdad pada masa itu, ia datang membawa badai. Gubernur baru telah tiba di kota Baghdad. Kabar tentangnya menyebar lebih cepat dari aroma roti yang baru keluar dari tungku. Dari mulut ke mulut, dari lorong ke lorong, dari warung kopi hingga ke sudut-sudut pasar yang paling sepi. Isinya selalu sama. Gubernur baru ini bukan orang yang bisa diajak bergurau. Tangannya cepat menghukum, bibirnya tidak mengenal kata timbang, dan penjaranya yang sebelumnya hanya dihuni oleh para penjahat kelas bawah, kini mulai sesak oleh wajah-wajah yang tidak seharusnya ada di sana. Pejabat yang dianggap tidak becus dipecat, yang dianggap salah dipenjarakan. Warga yang dianggap melanggar dihukum tanpa banyak tanya. Baghdad yang biasanya riuh dengan tawa dan perdebatan ringan, kini berjalan dengan langkah yang lebih hati-hati, seperti orang yang sedang melewati lantai yang tidak ia yakini kekuatannya. Suatu hari, salah seorang bawahan sang gubernur memberanikan diri menyampaikan sesuatu yang sudah lama mengendap di udara. "Wahai Tuan Gubernur," katanya dengan suara yang dijaga agar tidak terdengar terlalu keras maupun terlalu pelan, "perkenankan hamba menyampaikan sesuatu." Orang-orang di luar sana mulai tidak nyaman. Mereka menyebut Tuan sebagai gubernur yang kejam. Sang gubernur menoleh. Di wajahnya terpancar ekspresi yang sulit diterjemahkan, antara terkejut, tersinggung, dan bingung dalam satu waktu. "Kejam?" ulangnya. "Aku hanya menegakkan keadilan. Bukankah itu yang selama ini mereka minta? Hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu? Kenapa sekarang malah aku yang disalahkan?" Bawahan itu memilih untuk tidak menjawab. Ada pertanyaan yang memang lebih aman dibiarkan menggantung di udara. Sang gubernur kemudian memutuskan untuk mencari jawaban dengan caranya sendiri. Ia mengundang para ulama kota untuk berkumpul di istana. Orang-orang yang dianggap mewakili suara hati masyarakat, penjaga nalar di tengah kegaduhan zaman. Para ulama itu datang dengan perasaan campur aduk. Mereka duduk di hadapan sang gubernur dengan wajah tenang, namun di dalam dada masing-masing ada sesuatu yang berdenyut tidak biasa. Sang gubernur menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan nada yang terdengar seperti orang yang sudah yakin dengan jawabannya sebelum pertanyaannya selesai diucapkan. "Aku hanya ingin satu jawaban yang jujur dari kalian. Apakah aku gubernur yang adil atau gubernur yang kejam?" Ulama pertama, seorang yang sudah kenyang dengan pengalaman dan tidak terbiasa menyembunyikan kebenaran di balik kata-kata yang nyaman, menjawab dengan tegas, "Tuan adalah gubernur yang kejam. Tuan telah bertindak melampaui batas." Belum sempat udara di ruangan itu berganti, ulama pertama sudah digiring keluar oleh para penjaga dan dimasukkan ke dalam penjara. Kini, sang gubernur menatap ulama kedua dengan pertanyaan yang sama. Ulama kedua menelan ludah. Ia sudah menyaksikan sendiri apa yang terjadi pada orang yang berkata jujur. Maka ia memilih jalan yang tampaknya lebih selamat. "Tuan adalah gubernur yang adil dan bijaksana," katanya. Sang gubernur menatapnya sejenak, lalu mengangguk, namun bukan anggukan yang menyenangkan. "Kau berbohong," katanya dingin. "Kau mengorbankan kejujuranmu hanya demi menyelamatkan dirimu sendiri. Itu bukan kualitas seorang ulama." Dan ulama kedua pun menyusul ulama pertama ke dalam penjara. Demikianlah satu persatu para ulama. Baghdad jatuh ke dalam perangkap yang tidak memiliki jalan keluar yang terlihat. Menjawab jujur, masuk penjara. Menjawab tidak jujur, masuk penjara juga. Sang gubernur telah membangun pertanyaan yang pintu-pintunya semua menghadap ke sel yang sama. Hingga tibalah giliran undangan itu sampai ke tangan Abu Nawas. Orang-orang yang tahu tentang pertemuan ini berbisik-bisik dengan penasaran. Mereka yang mengenal Abu Nawas tahu
bahwa ia tidak akan datang dengan tangan kosong. Maksudnya, tanpa rencana. Namun, kali ini tantangannya berbeda. Sang gubernur bukan sekadar lawan adu argumen. Ia adalah pemegang kunci penjara dan ia tidak segan menggunakannya. Abu Nawas tiba di istana dengan langkah orang yang tidak sedang bergegas kemana-mana. Ia memberi salam, duduk dengan sopan, dan menatap sang gubernur dengan tatapan yang tidak mengandung rasa takut, namun juga tidak mengandung tantangan. Sang gubernur membuka pembicaraan dengan cara yang sudah menjadi kebiasaannya, langsung tanpa basa-basi, dengan sedikit bumbu kesombongan yang sudah mengendap menjadi tabiat. "Hai Abu Nawas, aku dengar kau terkenal sebagai orang yang pandai. Maka, jawablah dengan pandai. Apakah aku ini gubernur yang adil, ataukah gubernur yang kejam?" Lalu ia menambahkan dengan senyum yang lebih menyerupai jebakan daripada keramahan, "Bila kau bilang aku adil, maka dengan keadilanku, aku akan menghukummu 1 tahun penjara. Bila kau bilang aku kejam, maka dengan kekejamanku, aku akan menghukummu 2 tahun penjara. Sekarang, bicaralah." Ruangan itu senyap. Semua orang yang hadir menahan napas dengan cara masing-masing. Abu Nawas terdiam sejenak. Bukan karena ia tidak punya jawaban, melainkan karena ia sedang memilih kata-kata dengan cermat, seperti seorang pandai besi yang tahu bahwa logam yang salah bentuknya bisa melukai tangan pemakainya. Kemudian ia berkata, dengan nada yang hangat dan rendah hati, namun mengandung lapisan makna yang tersusun rapi, seperti anyaman, "Tuan Gubernur yang mulia, sesungguhnya kamilah, para penduduk Baghdad ini, yang selama ini menjadi sumber masalah. Kami yang lalai, kami yang abai, kami yang seringkali membutuhkan teguran keras agar kembali ke jalan yang lurus. Tuan adalah pedang keadilan yang diturunkan Allah yang Maha Adil kepada kami yang tidak sempurna ini. Dan karena Tuan adalah pedang keadilan itu, maka sudilah Tuan, dengan kebijaksanaan yang Tuan miliki, membebaskan para ulama kami yang sedang Tuan tahan. Karena merekalah yang selama ini menjaga akal dan hati kami agar tidak semakin jauh dari kebenaran." Sang gubernur terdiam. Jawaban itu tidak bisa dimasukkan ke dalam perangkap yang sudah ia siapkan. Tidak ada kata adil yang bisa dijadikan alasan menghukum. Tidak ada kata kejam yang bisa dijadikan pembenaran untuk menambah hukuman. Yang ada justru sebuah cermin yang dihadapkan dengan sangat halus, dan di dalamnya sang gubernur bisa melihat dirinya sendiri tanpa merasa dipaksa untuk melihat. Ia berpikir cukup lama untuk menunjukkan bahwa sesuatu sedang berproses di balik kekerasan yang selama ini menutupinya. "Baiklah," katanya akhirnya, "aku akan membebaskan para ulama itu, tapi dengan satu syarat, kau harus menjadi penasehatku." Abu Nawas sedikit terdiam. Di dalam hatinya ada 2 suara yang saling berbantah. Satu suara berkata bahwa ia tidak perlu terlibat lebih jauh dari ini. Suara yang lain berkata bahwa kebaikan yang setengah jalan lebih berbahaya daripada tidak dimulai sama sekali. Suara yang kedua menang. "Baik, Tuan, hamba bersedia." Para ulama dibebaskan. Mereka berjalan bersama Abu Nawas meninggalkan istana. Beberapa di antaranya masih tampak menyimpan gurat kelelahan dari hari-hari yang tidak menyenangkan di dalam sel. Ketika jarak dari istana sudah cukup jauh untuk berbicara dengan lebih bebas, salah seorang ulama memandang Abu Nawas dengan campuran rasa syukur dan rasa ingin tahu yang tidak bisa ditahannya. "Abu Nawas," katanya, "aku bersyukur kau berhasil mengeluarkan kami. Tapi aku ingin tanya dengan jujur, kenapa kau memuji gubernur yang seperti itu? Dan kenapa pula engkau mau menjadi penasehatnya? Bukankah itu seperti membantu serigala mengelola kandang domba?" Abu Nawas berjalan beberapa langkah sebelum menjawab, seolah ia membiarkan pertanyaan itu mendarat dengan sempurna sebelum ia menjemputnya. "Justru karena aku menjadi orang di dalam, aku bisa melakukan apa yang tidak bisa kalian lakukan dari luar," katanya pelan. "Kalau aku berdiri di luar,
dan berteriak bahwa gubernur itu salah, suaraku akan membentur tembok istana dan kembali kepadaku tanpa pernah sampai ke telinganya. Tapi, kalau aku duduk di dekatnya, suaraku punya jalan masuk. Sedikit demi sedikit, dengan cara yang tidak membuatnya merasa diserang, aku bisa mempengaruhi pertimbangannya. Ulama yang lain menyela, tapi kenapa tidak melapor langsung kepada Baginda Raja saja? Baginda pasti akan percaya padamu, dan gubernur baru itu bisa langsung dicopot. Abu Nawas menghentikan langkahnya sejenak, lalu berbalik memandang kawan-kawannya. Karena masalahnya bukan pada jabatannya, katanya. Masalahnya ada pada caranya, dan cara bisa diperbaiki berbeda dengan niat yang sudah busuk dari akarnya. Ia melanjutkan, kalian mungkin tidak tahu, tapi gubernur itu bersih dari korupsi. Tidak ada uang rakyat yang masuk ke kantongnya sendiri. Ia bahkan pernah memenjarakan kerabatnya sendiri ketika terbukti mencuri dari kas pemerintahan. Itu bukan hal yang mudah dilakukan oleh siapapun. Ia keras, ya, ia tidak mau dikritik, benar. Tapi di balik kekerasannya itu, ada seseorang yang sebenarnya ingin berbuat benar. Ia hanya belum tahu bahwa kebenaran tidak selalu harus disampaikan dengan cara yang menyakitkan. Para ulama berjalan dalam diam beberapa saat, mencerna kata-kata itu. Pedang yang tajam memang berbahaya. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih ringan. Tapi pedang yang tajam juga berguna, asal ada orang yang tahu cara memegangnya dengan benar dan tahu kapan harus memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Dan itulah yang akan aku lakukan. Para ulama itu akhirnya mengangguk. Bukan anggukan orang yang setuju karena tidak punya pilihan, melainkan anggukan orang yang benar-benar memahami. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, ada sebuah perjalanan yang berbeda dari semua perjalanan lainnya. Bukan karena jaraknya yang jauh, bukan karena rombongannya yang besar, dan bukan pula karena jalan yang dilaluinya penuh dengan kerikil dan debu. Perjalanan ini berbeda karena di sepanjang rutenya, seorang raja belajar menjadi manusia. Khalifah Harun al-Rashid, penguasa Baghdad yang namanya disebut dengan hormat dari ujung timur hingga ujung barat dunia Islam, sedang dalam perjalanan menunaikan ibadah haji. Rombongannya berhenti beberapa hari di kota Kufah, kota yang menyimpan sejarah panjang dan kenangan yang tidak selalu menyenangkan, namun selalu mengajarkan sesuatu. Ketika tiba waktunya rombongan itu kembali bergerak, penduduk Kufah berduyun-duyun ke pinggir jalan. Ada yang ingin melihat kemegahan iring-iringan kerajaan. Ada yang sekadar ingin bisa bercerita kepada anak cucunya bahwa ia pernah melihat Amirul Mukminin lewat dengan mata kepalanya sendiri. Di antara kerumunan itu, duduk seorang lelaki di atas gundukan tanah dengan cara yang tidak biasa. Tidak berdiri untuk melihat lebih jelas, tidak berdesak-desakan untuk mendapat posisi terbaik, hanya duduk dengan tenang, seperti seseorang yang sudah menyelesaikan semua urusannya dengan dunia dan kini sekadar hadir sebagai saksi. Dialah Bahlul, seorang yang oleh banyak orang disebut gila, namun oleh mereka yang benar-benar mendengarnya akan mendapati bahwa kata-katanya justru lebih jernih dari kebanyakan orang yang dianggap waras. Di sekitar Bahlul, sekelompok anak-anak sedang bermain dengan cara yang tidak sepenuhnya bisa disebut bermain. Mereka mengejek, menggoda, bahkan melemparkan batu-batu kecil ke arahnya. Bahlul menerima semua itu dengan diam yang tidak bisa dibedakan antara kesabaran dan kemuliaan. Rombongan khalifah mulai bergerak melewati tempat itu. Iring-iringan yang megah, hewan-hewan kendaraan yang besar, kain-kain yang berkibar, para pengawal yang berjalan dengan langkah teratur, dan di tengah semuanya, khalifah yang berada di balik tirai kendaraannya. Ketika rombongan itu melintas tepat di hadapan Bahlul, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anak-anak yang tadi menggodanya berlarian tunggang langgang, menyingkir dari jalan iring-iringan kerajaan. Namun, Bahlul justru sebaliknya, ia bangkit dan mulai memanggil dengan suara yang lantang, tanpa ragu, tanpa bisik-bisik seperti kebanyakan orang yang ingin menarik perhatian penguasa. Hai Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin.
Seruan itu membelah keramaian. Para pengawal menoleh. Orang-orang di pinggir jalan saling pandang. Dan dari dalam kendaraan kerajaan, tirai itu perlahan terangkat. Khalifah Harun al-Rasyid memandang keluar. Ketika matanya menemukan sosok Bahlul yang berdiri di sana. Sederhana, berdiri di atas gundukan tanah dengan pakaian yang tidak mencerminkan apapun selain kesederhanaan. Khalifah berkata dengan nada yang hangat dan tulus, "Labaik, wahai Bahlul, apa yang ingin kau sampaikan?" Bahlul tidak menjawab dengan basa-basi. Ia tidak memulai dengan pujian, tidak dengan permohonan, tidak dengan keluhan tentang hidupnya sendiri. Ia langsung menyampaikan sesuatu yang sudah lama tersimpan, atau mungkin baru saja diterimanya dari sumber yang lebih tinggi dari sekadar pikiran manusia. "Wahai Amirul Mukminin," kata Bahlul, "ada seseorang yang meriwayatkan kepadaku dari Qudamah radhiyallahu an bahwa ia menyaksikan sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhaji di Mina. Beliau berkendaraan di atas seekor unta dengan pelana yang sederhana, tanpa mengusir orang-orang yang ada di jalan, tanpa menyuruh siapapun menyingkir, tanpa seorang pun yang berseru, 'Awas, minggir, Rasulullah akan lewat.'" Bahlul berhenti sejenak, lalu memandang Khalifah langsung. "Wahai Amirul Mukminin, alangkah lebih indahnya bila engkau pun berkendaraan dengan cara yang sama, dengan kerendahan hati, bukan dengan keangkuhan. Ruangan di dalam kendaraan itu, bila ruangan bisa menyimpan suasana, seketika berubah." Khalifah Harun al-Rasyid, penguasa yang namanya membuat raja-raja lain menimbang ulang keputusan mereka, menangis. Bukan menangis karena tersinggung, bukan menangis karena terpojok. Ia menangis seperti seseorang yang tiba-tiba tersadar bahwa ia sudah berjalan terlalu lama dengan beban yang tidak seharusnya ia pikul. Beban kemegahan yang perlahan menghalangi pandangannya dari hal-hal yang sebenarnya penting. "Nasihati aku lebih banyak lagi, wahai Bahlul," kata Khalifah dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti suara seorang penguasa, melainkan seperti suara seorang manusia yang sedang belajar. "Semoga Allah memberkahimu." Bahlul mengangguk pelan. Lalu dari bibirnya mengalir bait-bait yang tidak dirangkai untuk menyenangkan telinga, melainkan untuk mengetuk sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar perasaan. "Benar, engkau adalah raja yang menguasai dunia. Semua kepala tunduk di hadapanmu, semua langkah mengikuti perintahmu. Namun, sebagaimana raja, esok engkau pun akan dibaringkan di dalam liang yang tidak mengenal gelar, tidak mengenal mahkota, dan dari segala penjuru, tangan-tangan akan menaburkan debu di atasmu, menutupimu, sebagaimana debu menutupi semua yang pernah ada." Khalifah menangis sejadi-jadinya. Di antara para pengawal dan pembesar yang berdiri terpaku, tidak seorang pun yang tahu harus berkata apa. Mereka terbiasa melihat Khalifah dalam kemegahan, dalam ketegasan, dalam keputusan-keputusan besar yang mengubah nasib negeri. Tapi melihatnya menangis karena kata-kata seorang yang dianggap gila oleh banyak orang, itu adalah pemandangan yang berbeda, pemandangan yang sejujurnya lebih mulia dari semua kemegahan yang pernah mereka saksikan. "Wahai Bahlul," kata Khalifah setelah tangisnya sedikit mereda, "teruslah menasihati aku." Bahlul pun melanjutkan dengan nada yang kini lebih lembut namun tidak kehilangan kekuatannya. "Wahai Amirul Mukminin, bila Allah menganugerahkan kemakmuran dan kesehatan kepada seseorang, lalu orang itu menggunakan apa yang dimilikinya di jalan Allah dan menjaga dirinya dari segala dosa, maka namanya akan dicatat di sisi Allah dalam golongan orang-orang yang saleh." Khalifah mendengarkan setiap kata seolah ia sedang menerima sesuatu yang telah lama ia tunggu tanpa ia sadari. Setelah beberapa saat, Khalifah berkata, "Wahai Bahlul, engkau telah memberiku sesuatu yang nilainya tidak bisa diukur. Engkau patut mendapat hadiah." Bahlul menggeleng.
kembalikanlah hadiah itu kepada mereka yang selama ini telah membayar pajak kepadamu. Merekalah yang lebih berhak menerimanya. Aku tidak menginginkan apapun darimu." Khalifah terdiam. Dalam hatinya, ia mencoba mencari celah lain. Ia berkata tentang seseorang yang mungkin berhutang kepada orang lain dan ingin melunasinya melalui Bahlul. Sebuah siasat yang dibungkus dengan kata-kata yang halus agar pemberian itu bisa sampai tanpa terasa seperti sedekah. Namun, Bahlul yang otaknya jauh lebih tajam dari penampilannya yang acak-acakan menangkap maksud itu sebelum ia selesai diucapkan. "Wahai Amirul Mukminin," katanya dengan senyum yang mengandung ketegasan, "tunaikanlah terlebih dahulu semua kewajibanmu kepada masyarakat. Baru setelah itu pikirkan yang lain." Khalifah mencoba sekali lagi, menawarkan untuk menetapkan tunjangan tetap bagi Bahlul agar semua kebutuhannya terpenuhi. Bahlul memandangnya dengan tatapan yang aneh, bukan tatapan marah, bukan tatapan meremehkan, melainkan tatapan orang yang merasa pertanyaan itu mengandung sesuatu yang menggelitik nalarnya. "Memangnya aku kurang apa, sehingga engkau perlu memenuhi kebutuhanku? Kita berdua adalah hamba Allah yang sama. Sungguh aneh. Apakah engkau pikir Allah akan memenuhi kebutuhanmu, tetapi mengabaikan kebutuhanku? Jika Allah sudah menjadi penjaminku, apalagi yang aku butuhkan darimu?" Khalifah Harun al-Rasyid terdiam cukup lama. Kemudian, dengan gerakan yang tidak banyak orang duga, ia mulai melepas atribut-atribut kerajaan yang melekat padanya. Satu persatu, simbol-simbol kemegahan itu ditanggalkan, dan ia melanjutkan perjalanan hajinya di atas seekor kuda biasa, seperti manusia biasa, seperti rakyatnya yang berjalan di jalan yang sama menuju rumah Allah yang sama. Perjalanan terus berlanjut. Di suatu tempat yang jauh dari Kufah, rombongan khalifah kembali berpapasan dengan seseorang yang oleh orang-orang sekitarnya juga dianggap tidak waras. Namanya Sa'adun. Ketika iring-iringan khalifah melintas di hadapannya, Sa'adun tidak berlari, tidak menyingkir, tidak menunduk. Ia justru berdiri dan melantunkan sebuah syair, bukan untuk meminta, bukan untuk memuji, melainkan untuk menyampaikan sesuatu yang hanya bisa disampaikan oleh mereka yang sudah tidak takut lagi pada pandangan manusia. "Walaupun engkau memegang kekuasaan atas seluruh dunia, kematian tidak akan mengenal nama besarmu. Walaupun hari ini wajahmu dihiasi senyum, ada hari di mana air mata tidak akan bisa ditahan lagi." Syair itu singkat, namun ia seperti batu kecil yang dilemparkan ke permukaan air yang tenang, lingkarannya melebar jauh melampaui titik jatuhnya. Hati khalifah terguncang. Ia menangis. Bukan lagi tangisan yang bisa ditahan dan dikelola. Ia menangis berderai hingga tubuhnya tidak lagi mampu menopang beban dari semua yang baru saja menghujam dadanya. Khalifah pingsan, dan dalam keadaan itulah 3 waktu sholat berlalu tanpa bisa ia tunaikan tepat pada waktunya. Sesuatu yang bagi seorang khalifah merupakan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di jari Khalifah Harun al-Rasyid melingkar sebuah cincin dengan stempel yang terukir di atasnya kalimat yang ia pilih sendiri untuk selalu menemaninya, bahwa segala kekuasaan dan kebesaran hanya milik Allah semata. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Ada sebuah pertanyaan yang sudah lama bergentayangan di benak para pemikir dan ulama sepanjang zaman. Pertanyaan yang tidak selalu nyaman untuk dijawab, namun tidak bisa begitu saja diabaikan oleh siapapun yang masih peduli pada keadilan sebagai sebuah nilai universal. Pertanyaan itu berbunyi kira-kira begini: apakah kebaikan seseorang akan diperhitungkan meskipun ia bukan seorang yang beriman? Khalifah Al-Ma'mun, penguasa Abbasiyah yang terkenal tidak hanya karena kekuasaannya, tetapi juga karena kecintaannya pada ilmu pengetahuan dan keberaniannya dalam berpikir, pada suatu hari
tanpa sengaja menemukan pertanyaan itu kembali, kali ini dibungkus dalam sebuah kisah tentang seorang raja dari zaman yang sudah jauh berlalu. Seseorang di majelis khalifah menceritakan tentang Raja Kisra. Bukan Kisra yang mana, karena nama Kisra dalam sejarah Persia dipakai oleh beberapa raja. Namun, yang dikisahkan adalah seorang penguasa yang sudah meninggal puluhan tahun sebelumnya. Seorang majusi, penyembah api, yang keyakinannya jauh dari Islam. Namun, di balik keyakinannya yang berbeda itu, ia adalah seorang pemimpin yang memimpin dengan timbangan yang tidak pernah ia curangi, adil kepada rakyatnya, tidak membedakan yang kuat dan yang lemah, tidak membiarkan kezaliman berjalan di tanahnya tanpa ia hentikan. Khalifah Al-Ma'mun mendengarkan kisah itu dengan penuh perhatian. Di dalam dadanya, sesuatu bergerak, bukan sekadar kekaguman biasa, lebih dari itu. Semacam penasaran yang mendalam, sebuah dorongan untuk tidak hanya mendengar tentang keadilan itu, melainkan untuk menyaksikan buktinya. Lalu ia teringat sebuah keterangan yang pernah ia dengar dari para ulama, bahwa jasad seorang pemimpin yang adil tidak akan hancur meskipun telah lama berada di dalam tanah. Bahwa bumi yang menerima begitu banyak yang dikubur di dalamnya memperlakukan mereka secara berbeda-beda, sesuai dengan apa yang mereka bawa semasa hidupnya. Khalifah terdiam cukup lama. Kemudian, dengan nada yang tidak bisa disangkal mengandung tekad, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku harus melihatnya sendiri." Keesokan harinya, dengan ditemani sejumlah pengawal kepercayaan, Khalifah Al-Ma'mun berangkat menuju tempat di mana Raja Kisra dimakamkan. Perjalanan itu bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan seorang khalifah muslim menuju makam seorang raja kafir yang sudah lama mati. Sebuah kombinasi yang bila diketahui orang banyak bisa menimbulkan berbagai macam tafsir dan pertanyaan. Namun Al-Ma'mun bukan tipe pemimpin yang membiarkan rasa takut terhadap tafsir orang lain menghalanginya dari mencari kebenaran yang ingin ia ketahui. Sesampainya di tempat yang dituju, Khalifah memerintahkan para pengawalnya untuk menggali. Cangkul demi cangkul, lapisan tanah demi lapisan tanah, perlahan makam itu terbuka dan Khalifah Al-Ma'mun turun ke dalam. Yang ia saksikan di sana adalah sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Raja Kisra berbaring di sana, utuh. Bukan utuh seperti mayat yang baru saja dimakamkan, melainkan utuh dalam pengertian yang melampaui nalar biasa, mengingat sudah berapa lama jasad itu berada di dalam tanah. Wajahnya masih bisa dikenali sebagai wajah manusia, bahkan ketika penutupnya dibuka, yang tampak adalah wajah yang mengandung ketampanan yang tidak habis dimakan waktu. Pakaian yang ia kenakan masih ada, masih dalam keadaan yang tidak seharusnya bisa bertahan selama itu. Dan di jari-jarinya berkilau sesuatu yang tidak ada duanya di seluruh penjuru dunia yang dikenal pada masa itu. Sebuah cincin dengan batu permata merah. Merahnya bukan merah biasa. Merahnya adalah merah yang mengandung sesuatu yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata warna. Merah yang membuat siapapun yang memandangnya merasa bahwa batu itu menyimpan rahasia yang lebih tua dari siapapun yang masih hidup. Khalifah Al-Ma'mun berdiri di hadapan semua itu dalam diam yang cukup panjang. Kemudian ia berkata, dengan suara yang pelan namun terdengar jelas di dalam ruang sempit makam itu, "Raja ini adalah seorang majusi, penyembah api. Namun Allah tidak menyia-nyiakan keadilan yang pernah ia tegakkan di tengah-tengah rakyatnya. Inilah yang Allah perlihatkan sebagai balasan atas keadilannya di dunia." Ia berhenti sejenak, membiarkan pikiran itu mengendap. Seandainya raja ini adalah seorang muslim, tentu yang Allah perlihatkan akan jauh lebih menakjubkan dari ini. Kalimat itu bukan kalimat yang memuji kekafiran. Kalimat itu adalah kalimat seorang yang baru saja menyaksikan betapa seriusnya Allah memperlakukan nilai keadilan. Bahwa keadilan bukan hanya milik orang beriman, namun buahnya di dunia bisa dilihat oleh siapapun yang mau melihat, dan bahwa seorang muslim yang adil
dengan bekal keimanan yang ditambahkan ke atas keadilannya, akan mendapatkan sesuatu yang bahkan lebih dari ini. Sebuah renungan yang tidak membutuhkan banyak kata tambahan untuk dipahami. Rasa penasaran khalifah sudah terjawab. Ia pun memerintahkan para pengawalnya untuk menutup kembali makam itu. Dikembalikan persis seperti keadaannya sebelum mereka datang, tanpa bekas, tanpa gangguan, sebagai bentuk penghormatan terhadap sesuatu yang baru saja ia saksikan. Para pengawal bekerja. Namun, di antara tangan-tangan yang sedang bekerja itu, ada satu tangan yang bergerak ke arah yang berbeda. Cincin permata merah itu terlalu indah untuk diabaikan, terlalu mencolok untuk dilupakan. Dan seseorang di antara pengawal itu, entah karena dorongan apa yang pada akhirnya tidak bisa ia pertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal, mengambilnya diam-diam tanpa disaksikan siapapun, atau begitulah yang ia kira. Khalifah Al-Ma'mun mengetahuinya. Bagaimana tepatnya ia mengetahui, riwayat ini tidak merinci. Namun yang jelas, ketika kebenaran itu sampai ke telinga khalifah, amarah yang meledak bukan amarah kecil yang bisa dipadamkan dengan beberapa kata. Perbuatanmu bisa mencoreng nama baikku dan nama seluruh rombongan ini, kata khalifah dengan suara yang mengandung guncangan. Bila orang-orang mendengar ini, apa yang akan mereka katakan? Bahwa Khalifah Al-Ma'mun adalah seorang raja yang mengunjungi makam orang lain untuk menggali dan mengambil harta di dalamnya. Kau telah menjadikanku pencuri kubur di mata orang-orang. Pengawal itu tidak punya jawaban yang bisa meringankan kesalahannya. Amarah yang tidak bisa ditahan itu berujung pada hukuman yang langsung. Khalifah memukulnya, lalu memerintahkan agar ia diasingkan ke negeri lain. Jauh dari pandangan, jauh dari lingkaran kepercayaan yang sudah ia hianati dengan satu gerakan tangan yang tidak seharusnya. Cincin itu dikembalikan ke tempatnya. Namun khalifah tidak berhenti di situ. Ia berpikir lebih jauh. Hari ini ada satu orang yang mencuri. Siapa yang bisa menjamin bahwa esok atau lusa tidak akan ada orang lain yang datang dengan niat yang sama atau niat yang lebih buruk? Makam Raja Kisra yang sudah ia saksikan sendiri betapa menakjubkannya. Makam itu perlu dilindungi dengan cara yang tidak bisa ditembus oleh keserakahan manusia. Maka ia memerintahkan agar makam Raja Kisra dicor dengan timah seluruhnya, hingga tidak ada celah yang tersisa, hingga tidak ada tangan manusia yang bisa masuk kembali ke dalamnya, hingga Raja Kisra yang sudah puluhan tahun berbaring dengan utuh di sana bisa terus beristirahat dalam ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Dan begitulah, makam Raja Kisra tertutup untuk selamanya. Di atas cor timah yang dingin, tidak ada prasasti yang panjang, tidak ada penjelasan tentang siapa yang dikubur di sana dan apa yang ada di dalamnya. Hanya keheningan dan ketidakbisaan. Dua penjaga yang jauh lebih andal dari penjaga manapun yang bisa diupah dengan emas. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa hal yang layak untuk kita bawa pulang dari kisah ini. Yang pertama adalah tentang keadilan sebagai nilai yang berdiri sendiri. Islam mengajarkan bahwa di akhirat, seorang kafir tidak akan mendapatkan pahala atas kebaikannya dalam bentuk yang sama dengan seorang mukmin, karena iman adalah fondasi dari semua amal. Namun di dunia, Allah memperlihatkan bahwa keadilan adalah sesuatu yang ia hargai, terlepas dari siapa yang melakukannya. Tanah tidak memihak, hukum alam tidak diskriminatif, dan apa yang Khalifah Al-Ma'mun saksikan di dalam makam Raja Kisra adalah salah satu cara Allah memperlihatkan hal itu kepada siapa yang mau melihat. Bukan untuk memuji kekafiran, melainkan untuk mengingatkan orang-orang beriman bahwa keadilan adalah kewajiban yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan bila orang yang tidak beriman saja bisa menegakkannya hingga bumi pun menghormatinya, maka orang yang beriman tidak seharusnya punya alasan untuk tidak melakukan hal yang sama, bahkan lebih.
Yang kedua adalah tentang satu tangan yang salah gerak di antara sekian banyak tangan yang benar. Satu orang mencuri, namun yang menanggung risikonya bukan hanya orang itu, nama khalifah, nama seluruh rombongan, nama perjalanan yang penuh hikmah itu, semua berpotensi ternoda oleh satu tindakan yang tidak terkendali. Inilah mengapa kepercayaan adalah beban yang tidak ringan. Setiap orang yang diberi kepercayaan membawa serta nama orang yang mempercayainya, dan mengkhianati satu berarti melukai yang lain. Yang ketiga, dan ini mungkin yang paling halus namun paling dalam, adalah tentang bagaimana Khalifah Al-Ma'mun menutup makam itu dengan timah. Ia tidak sekadar menghukum pengawalnya dan melupakan perkaranya. Ia berpikir ke depan. Ia menutup celah yang bisa dimasuki oleh kesalahan berikutnya. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya yang menghukum kesalahan yang sudah terjadi, melainkan yang berusaha memastikan bahwa kesalahan serupa tidak bisa terulang. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.